Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang hanya satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya?
Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, yang ada di rumah atau dimanapun berada saat ini. Saya percaya kita tetap dalam keadaan sukacita di dalam Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Urapi kami pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal akhir, pertengahan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang melingkupi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau pagi ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan bagi Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu hingga sampai masa tua kami Tuhan. Sampai masa tuaku, biarlah Kau tetap Allah kami yang hidup. Tetaplah Tuhanku yang
hatiku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku kuatkan hatiku mengikut-Mu. Oh, oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan. Ini kami datang memuji perbuatan-Mu Yesus dalam hidup kami. Setelah kami tetap tinggal dalam naungan sayap-Mu Tuhan, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu.
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya di dalam namanya ada pengharapan. Hanya di dalam kuasanya ada kemenangan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
kita siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Thank you Lord. Hanya Engkau Tuhan, Allah di dalam hidup kami, kekuatan kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu berlindung, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kau Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Thank you Lord. Sujud di depan tatamu, taklukkan Tuhan. Yesus hidupku dalam tangan-Mu berlindung, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari tanda kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau ya Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kau Allah yang sungguh besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Makasih Bapa, makasih. Ya Rabbal alamin.
Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, Kaulah Yesus Kristus Tuhan. Biarlah sembah Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah Kau yang layak sembah, Kau yang layak ditinggikan. Tangan kami terangkat pujian. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami akan tetap selalu bersyukur dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun yang kami alami hari ini, kami akan terus bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh amat baik dan teramat baik. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bisa menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi setiap kami, bahkan mereka yang sedang menyaksikan ibadah online ini, biarlah perjamahan Tuhan, urapan Tuhan juga turun bagi setiap mereka, sehingga yang kami sampaikan bukannya sekedar informasi tetapi menjadi pewahyuan yang baru. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang terpancar di atas mimbar ini. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan dan kami siap menerima berkat firman Tuhan. Yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita tidak terasa sudah memasuki bulan Agustus, ya, di bulan yang baru ini, dan tidak terasa kita sudah menjalani dalam keadaan pandemi seperti ini hampir 1 tahun lebih ya kita mau menjalani seperti ini. Tadinya kita sudah sempat buka dan akhirnya kita ibadah online lagi karena PPKM dan juga kondisi yang tidak kondusif. Ya, tetapi tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi setiap kita. Dan juga saya mendengar kabar begitu banyak orang-orang yang dikasihi Tuhan, banyak yang pulang. Sudah pulang check out dari dunia ini. Dan banyak jemaat, pengerja, bahkan di MC yang tanggal 25 Juli minggu lalu ya dipanggil Tuhan. Nah, dalam keadaan sakit stroke, dan kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan. Dan kami
keluarga GB Rahman ini cukup merasa kehilangan. Karena beliau adalah orang yang turut banyak mengambil bagian dalam pelayanan di GB Rahmani. Dan di masa-masa pandemi ini kita perlu kekuatan yang baru. Kita butuh firman Tuhan yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena keadaan semakin tidak menentu. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kita punya memprediksikan, bagi itu banyak orang memprediksikan akan masa-masa yang akan datang. Tapi kita tetap tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu hari ini firman Tuhan, saya kasih judul dengan tetap tegar di masa sukar. Ya, sebenarnya. Tetap tegar di masa sukar. Tetap tegar di masa sukar. Ya. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Beberapa hari yang lalu saya banyak ngobrol gitu dengan teman-teman, tentunya teman-teman sejawat kedokteran ya. Saya bertanya bagaimana kehidupan mereka selama masa-masa pandemi ini gitu. Bahkan nakes-nakes yang cuman banyak yang juga kewalahan karena sempat terjadi overload di mana-mana. Dan sempat ada yang bertanya, kira-kira kapan ya masa ini berlalu gitu. Kira-kira kapan pandemi ini berlalu? Ya. Kemarin 2020 pertama kali datang ya, dan kita punya harapan di 2021 kita sudah pulih gitu. Tetapi nyatanya kita ada di tahun ini. Banyak orang bilang tahun 2021 adalah tahun 2020 jilid 2 gitu. Tapi saya diingatkan Tuhan melalui firman ini ya. Segala sesuatu itu ada masanya. Ya, apapun di bawah langit itu ada waktunya. Waktu itu bentuknya lingkaran, betul nggak? Ya, lingkaran. Ketika dia siklusnya di atas, dia bisa kembali ke bawah. Dari ke bawah bisa kembali ke atas. Artinya apa? Tuhan pasti akan melalukan semua yang terjadi hari-hari ini. Keadaan yang begitu sangat menyedihkan sebenarnya kalau saya bilang. Khususnya untuk bangsa kita. Gitu, ya. Dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Maka kita perlu Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu masa-masa yang akan datang. Kita nggak ada yang tahu. Tetapi saya yakin Tuhan sudah persiapkan yang terbaik buat setiap kita, orang-orang yang mengasihinya. Makanya dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Dimaksudkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka itu apa sih? Bukan kita hati yang kekal gitu. Maksudnya kekekalan hati adalah emang manusia sifat dasarnya tidak pernah puas. Manusia itu tidak pernah puas. Ya. Dan saya yakin di tengah-tengah ketidakpuasan kita, Tuhan akhirnya berikan kita yang namanya problem atau masalah. Tuhan izinkan yang namanya badai kehidupan. Nah inilah salah satu badai kehidupan yang sedang menerpa setiap orang-orang yang percaya. Makanya kita harus tetap tegar di dalam Tuhan. Kita sadar kita ini penuh dengan keterbatasan. Ya, sehebat apapun dia dibilang paranormal, mampu memprediksikan masa yang akan datang, tapi firman Tuhan katakan tidak ada manusia yang bisa mengetahui pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan sekarang kita ada di dalam pekerjaannya Tuhan. Dan seharusnya kita yang bertanya sama Tuhan, bukan bertanya sama paranormal. Kita tanya sama Tuhan, kira-kira ke depannya seperti apa Tuhan? Kiranya Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami bisa menjalani kehidupan hari-hari ini sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Saya yakin kalau kita punya mental seperti itu, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap tegar di masa yang sulit. Ya, untuk itu ada 5 poin penting yang mau saya sampaikan buat kita semua. Supaya kita menjadi orang-orang yang tetap tegar di masa-masa yang sukar. Yang pertama, kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat yang 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya yakin kita semua percaya ada satu kuasa di luar kemampuan manusia. Sehebat apapun manusia menciptakan sesuatu, tetapi kita harus ingat, manusia juga adalah makhluk ciptaan. Artinya apa?
Kita bisa lihat bagaimana kita bisa bertemu, berpapasan dengan orang walaupun kita tidak bertemu secara fisik. Dengan teknologi yang canggih, sekarang ini kita bisa walaupun tidak bertemu secara fisik, kita bisa beribadah secara online. Itu adalah suatu kehebatan manusia, betul nggak? Iya, tetapi ingat, manusia itu ciptaannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan lebih hebat dari manusia sehebat apapun di muka bumi ini. Tuhan lebih hebat dari Bill Gates yang menciptakan Microsoft, ya nggak? Tuhan lebih hebat dari Albert Einstein yang katanya orang yang paling jenius di dunia ini. Tuhan lebih hebat dari manusia yang hebat di dunia ini. Itu yang perlu kita ketahui. Makanya kita harus menguatkan hati di dalam Tuhan. Kita harus punya mindset yang benar, pandangan Tuhan terhadap kita. Ya, saya berdoa buat kita semua, supaya kita tetap percaya di dalam Tuhan, dan kita terus menguatkan hati kita. Karena kalau hati kita lemah, firman Tuhan berkata, kalau kecil kekuatan, tawar hatimu, kecillah kekuatanmu. Makanya kita harus tegar, supaya kita tetap kuat, dan kuasa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Ya, yang pertama, kita harus menguatkan hati, saudara. Yang kedua, kita harus optimis di dalam Tuhan. Kenapa saya bilang harus optimis? Karena apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa sukar seperti ini, masa-masa yang penuh dengan kekurangan, banyak orang yang mulai kehilangan iman kepercayaannya, sehingga mereka tidak optimis lagi di dalam Tuhan. Dan seakan-akan doa-doa yang sudah dia tanyakan, yang sudah dia naikkan kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan seperti tidak menjawab doanya. Atau mungkin Tuhan sedang diam, tidak menjawab doa kita. Tetapi saya mau ingatkan, ada satu firman yang sangat membuat kita membuka pikiran. Ya, dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Kisahnya Habakuk ini adalah seorang nabi. Di masa Habakuk itu orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang tidak berjalan di dalam Tuhan itu seperti seakan-akan dia dibebaskan. Kayaknya dia lebih makmur, lebih sejahtera dibandingkan orang-orang yang percaya Tuhan. Karena masa-masa itu orang-orang yang percaya Tuhan, rasa-rasanya seperti Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi Habakuk mengeluarkan statement yang sangat luar biasa. Dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, luar biasa, saudara. Kalau kita lihat, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun tidak mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tetapi Habakuk tetap berkatakan, ya, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Artinya apa, saudara? Walaupun mungkin hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita harapkan, ya, belum sesuai dengan ekspektasi kita, dan seakan-akan sepertinya Tuhan belum menjawab doa kita. Ya, janganlah sampai kita meninggalkan harapan di dalam Tuhan. Ya, jangan-jangan Tuhan sedang menguji kita. Banyak yang orang bilang, apalagi hamba Tuhan, pandemi ini sepertinya sedang menguji orang-orang beriman. Gitu, ya, anggaplah ini sebagai ujian, saudara. Apakah kita mau tetap stay, kita tetap hold, atau kita malah melepas dan kita pergi terhilang. Saya berdoa buat kita semua biar kita tetap optimis dalam Tuhan. Habakuk saja dalam masa-masanya yang benar-benar sukar, apalagi dia adalah seorang nabi. Nabi itu orang dekat yang bisa komunikasi secara langsung waktu di zaman dulu, ya. Tapi seperti seakan-akan Tuhan sepertinya belum bekerja gitu. Tetapi saya salut dengan mental Habakuk ini, ya, dengan imannya Habakuk. Dia tetap percaya, dia tetap memuji Tuhan karena dia tahu dia pernah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita harus ingat, ya, kita semua pasti pernah diselamatkan dalam hal apapun, entah dari finansial, dari kesehatan, dari apapun itu. Ya, jangan pernah lupakan kita melihat kebaikan Tuhan di masa-masa lalu yang pernah dilakukan dalam hidup kita. Kalau hari ini belum mendatangkan kebaikan, percayalah Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Makanya poin yang ketiga dikatakan, percayalah Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu
sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ ada kata mengasihi Dia. Kita semua yakin Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita jalani hari-hari ini, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Tetapi firman Tuhan katakan, bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Apakah saudara sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Ya. Saya nggak tahu apa yang sudah alami hari-hari ini. Sekarang kita banyak mudah mengakses informasi dari manapun. Betul nggak? Kita mau dengar khotbah apapun bisa melalui internet. Kita bisa pindah ke gereja di mana-mana, di seluruh dunia bahkan. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah saudara mengasihi Tuhan? Dan firman Tuhan katakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu begitu banyak. Kalau saudara tanya perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan itu cuma satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaan, apakah saudara melakukan apakah yang sudah Tuhan katakan itu? Itu adalah hukum yang utama dan terutama loh saudara. Pertanyaan, apakah saudara sudah mengasihi orang-orang di sekitar saudara? Di masa-masa kesukaran ini, ya, di mana banyak orang membutuhkan bantuan. Apakah saudara sudah membantu orang-orang di sekitar saudara? Atau saudara hanya memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitar saudara? Saya yakin jika saudara mengasihi Tuhan, saudara juga mengasihi sesama dan juga saudara mengasihi dirimu sendiri. Karena Tuhan bilang, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang yang keluar tidak peduli dengan kesehatannya, dia keluar katanya, COVID itu apa? COVID konspirasi, dia bilang seperti itu. Dia tidak pakai masker, bebas keluar gitu. Tahukah saudara, kalau saudara sakit, yang rugi bukan saudara sendiri, yang rugi juga orang lain gitu. Ya, jadi saya berdoa buat kita semua, biarlah kita bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan benar, sehingga kita yakin Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin saudara. Ya, yang keempat, kita harus tetap bersyukur. Di masa-masa yang tegar ini bersyukur, be grateful gitu ya. Ya, apalagi bersyukur di saat kita sukses, di saat kita lagi untung, di saat kita lagi sehat, itu gampang. Tapi coba kita bersyukur di saat kita sedang rugi, kita sedang kekurangan, kita sedang sakit, bisakah kita tetap bersyukur? Ya, makanya Mazmur 107 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sekalipun saudara tidak setia, sebenarnya Tuhan setia. Setia tetap menunggu supaya saudara kembali kepada jalannya Tuhan. Saya berdoa buat kita semua, biarlah pandemi ini bukannya menjadi sebuah gangguan atau menjadi melemahkan kita, tetapi pandemi ini malah menguatkan kita. Kita tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, banyak orang yang kurang bersyukur karena mungkin dia nggak punya uang, karena mungkin dia impiannya tidak tercapai di tahun. Tahukah saudara, di Jakarta, ya, saya mendengar berita kemarin terdapat kesulitan mendapatkan oksigen. Oh, banyak orang mencari tabung oksigen gitu. Saya juga tanya teman-teman saya, teman-teman sejawat ya, di rumah sakit. Masa sampai rumah sakit aja oksigen susah loh gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin banyak ada orang yang nampung, ada orang yang ngumpulin banyak-banyak tapi malah dijual gitu ya. Saya mau kasih tahu, kalau sekarang kita masih bisa bernafas tanpa alat bantu, tidak ada alasan buat saudara untuk tidak bersyukur. Seharusnya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Ya, saudara bisa bernafas saja, itu udah bersyukur. Ya, sekiranya saudara sekalian yang menyaksikan, biarlah tetap bersyukur kepada Tuhan. Mulailah bersyukur dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal-hal yang kecil. Jangan sering kita melihat ke atas saja, tapi lihatlah ke bawah. Ya. Poin yang terakhir adalah masa-masa sukar itu ada batasnya. Ini adalah sebuah kabar baik buat kita semua. Seperti yang saya ucapkan di pertama dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya, ada masanya. Kita nggak tahu kapan ini berakhir gitu. Ya, ada yang memprediksikan sampai tahun 2025 baru bisa hidup normal.
Tapi ada juga yang bilang tahun 2022 bisa. Ada. Semua orang memprediksikan. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara, jangan kita terlalu nanti ini kelar, ini selesai gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan, dan kita percaya bahwa masa-masa ini pasti akan segera berakhir. Makanya Mazmur 5 ayat yang ke-22, ayat yang terakhir dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka apa saudara? Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan ya orang benar itu goyah. Ya, saya berdoa kita semua jika sekarang sedang panik, khawatir, besok kita makan apa, besok kita bayar cicilan gimana. Saya tahu. Ya, kita juga banyak hal-hal kerugian yang sedang kita alami secara finansial. Ya, tetapi kita tidak mau fokus dengan masalah yang kita hadapi. Karena kita tahu kita punya Tuhan Allah yang besar, Tuhan Allah yang kuat. Dialah pencipta kita. Ya. Makanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Ia akan, apa saudara? Memelihara engkau. Ya. Saya ingatkan kembali, pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak memberi, itu saja dipelihara Tuhan. Apalagi saudara yang bisa memberi, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji nama Tuhan, ya, pasti saudara akan dipelihara Tuhan. Ya. Saya berdoa buat kita semua biar kita tetap tegar di dalam masa sukar ini. Ya, ya, dari 5 poin yang saya sampaikan, ya, menguatkan hati di dalam Tuhan, optimis di dalam Tuhan, percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan, dan tetap bersyukur. Dan masa-masa sukar itu akan ada batasnya. Ketika kita sudah sampai di final, kita lihat bagaimana pandemi ini berakhir. Ketika kita melihat ke belakang, kita akan tetap terus bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya saudara yang berada di rumah, menyaksikan di rumah, bisa menyiapkan roti dan anggur, pengganti roti dan anggur. Ya. Kita angkat pujian. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berikan waktu 5 menit sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Kita minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan. Mungkin hari ini saudara banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. 2 menit saja. Sekarang layakkan kami Tuhan, ampuni kami. Kau baik, pengorbanannya. Minta ampun sama Tuhan. Ya Rabbah,
Layakkah kami, kami yang penuh dengan kekurangan. Ya Allah, Layakkah kami Tuhan. kami naikkan sekarang apa? Bapa Surgawi, sebelum kami memasuki perjamuan ini, kiranya kami meminta pengampunan kepada Engkau ya Tuhan. Mungkin dari kami banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami mau mengingat kembali kebaikan-Mu di atas kayu salib. Untuk itu, suci dan kuduskanlah setiap kami. Bahkan roti, perjamuan, dan anggur, dan bahkan setiap saudara-saudara yang sedang menyaksikan. Biarlah Tuhan berikan jamahan kepada setiap mereka. Sehingga perjamuan ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kami bahwa kebaikan-Mu tidak bisa kami balas ya Tuhan. Hanya seluruh hidup kami lah yang mampu bisa menggantikan kebaikan. Untuk itu biar kami sambut perjamuan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Baik saudara, mari siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Amen. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Terima kasih. Angkat suaramu dimanapun saudara berada. Mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia yang layak. Pengorbanannya begitu luar biasa. Terima kasih. Ya lama-lama. Thank you Jesus. Haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inilah
inilah ibadah kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhir ini Tuhan, semuanya adalah sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tangan hamba-Mu terangkat. Berdoa bagi seluruh jemaat GBR Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan berikan mereka kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Engkau. Mereka yang sedang mengalami masalah-masalah hidup membutuhkan jawaban dalam hidup mereka, Tuhan kiranya Engkau jawab doa mereka ya Tuhan. Biar segala semua yang mereka harapkan bisa terjadi sesuai dan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Bahkan bagi mereka, setiap mereka yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, ada yang mungkin mengalami sakit COVID-19, di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa kesembuhan akan terjadi bagi setiap jemaat kami. Kami percaya seluruhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Bangsa ini biarlah Tuhan pulihkan, lalukan dari penyakit corona ini Tuhan. Kami percaya kesembuhan akan terjadi di bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa kembali normal ya Tuhan. Berdoa juga untuk kota Karawang yang kami cintai ini, biarlah keamanan, kenyamanan, dan ketentraman Tuhan berikan bagi kota kami yang tercintai. Terpujilah nama-Mu, biarlah nama-Mu semakin kami tinggikan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Ulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan sedang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, see you.